Halo guys, bertemu lagi dengan gua Andi ya. Di sini saya mau menjelaskan ya. Kemarin tuh banyak yang komen gitu kan, atau yang komen yang melalui WhatsApp atau yang datang langsung ke rumah, katanya, "Kang, kenapa burayak saya kok hilang?" Ya, maksudnya ketika di breed sudah menetas, itu kebanyakan orang-orang ini burayaknya itu hilang lah, terus lagi nggak ada, terus pada mati dan lain-lain. Itu banyak pertanyaan, bukan satu dua orang yang bertanya ke saya, ini kenapa gitu kan. Nah, ini biasanya breeder-breeder baru ini dia belum memahami. Saya nanti menjelaskan ada 5 faktor nih, 5 faktor yang ini sangat ibaratnya sangat krusial ya, sangat penting lah ibaratnya untuk breeding ikan cupang ini ya. Oke, kita simak aja lah langsung ya. Oke, penjelasan berikut ini. Seki bro. Yang pertama, adalah faktor suhu ya. Karena kenapa ya, ketika kita ngebreed cupang, terus cupang ini menetas, suhu ini sangat benar-benar berpengaruh ya. Jadi contohnya misalkan nih, kita ukur di termometer ataupun pakai HP ya, bisa di situ tulis aja suhu, nanti keluar suhu ruangan atau suhu sekitar kita, itu ada misalkan 20 derajat. Burayak cupang di bawah 20 derajat, itu pasti dia mati ya, karena dia nggak kuat. Terus walaupun kita kasih makan, suhunya dingin, dia nggak mau makan. Jadi kita lihat selama 3 hari, kalau misalkan dia ukurannya kita udah sering ngebreed, itu kelihatan dia besar. Nah, ketika suhu ini rendah ya, itu burayak ini tidak mau makan dan ukuran cupangnya pun tidak naik ya. Nah, itu faktor yang pertama. Makanya ketika kita apalagi di cuaca di Bandung ataupun dan sekitarnya, kita harus lihat ya. Makanya ketika suhunya rendah, kita jangan dulu ngebreed, atau kita bisa buat mengakali, kita buat inkubator supaya suhu itu bisa tetap stabil ya. Nah, itu kalau misalkan di daerah-daerah seperti halnya Sumatera ataupun Jakarta, Tangerang dan lain-lain, itu kan suhunya panas, ikan pun cepat besar dan lain-lainnya. Itu kalau di Bandung ini kita harus pintar-pintar, apalagi bukan di Bandung saja ya, atau daerah-daerah yang suhunya dingin gitu kan. Itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua itu ada masalah pakan ya. Kemarin saya ada itu di updatean yang sebelumnya, itu burayak bisa hidup 1000 ekor. Nah, itu yang kedua ini adalah faktor pakan. Jadi faktor pakan ini harus ada. Jadi bisa kalian pakan kutu air, terus ada lagi artemia ataupun dan lain-lain, infusoria dan lain-lain. Itu pakan harus ada, stay ada, itu maksudnya itu harus ada di tempat burayak, itu 24 jam harus ada. Jadi jangan sampai kita lihat di media burayak itu kosong ya. Jadi harus stay, ketika burayak lapar ya udah ada pakan di situ gitu. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang baru ini pakannya kurang dan lain-lain, terus nggak dikontrol juga ya, akhirnya ketika burayak lapar ya nggak ada. Sedangkan burayak ini sangat-sangat rentan, masih di usia di bawah 2 minggu tuh pokoknya rentan mati gitu kan. Itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga nih, sangat krusial ini adalah amonia yang banyak ya. Jadi amonia yang semakin banyak di media burayak ini akan menyebabkan cupang ini mati. Jadi contohnya gini ya, biasanya kita di media burayak kecil, jadi ada beberapa teknik ya. Ada yang pertama, di media kecil itu dikasih pakan di situ, ada yang masih kecil baru menetas disebar ke tempat yang besar gitu kan. Cuman punya plus minus masing-masing. Kalau tempatnya besar itu biasanya pakan juga harus banyak. Kalau tempatnya kecil kan ibaratnya kita punya media kecil, pakan pun nggak terlalu banyak gitu kan. Makanya ketika pakan banyak itu kita bisa pindahkan ke media besar. Nah, untuk media yang kecil ini ya, biasanya orang-orang ini nggak dikontrol. Kita kasih pakan terus banyak, sedangkan di situ kadar air kan jadi jelek itu kan
ya bercampur dengan kotoran dia, terus lagi bercampur dengan kotoran pakan yang sisa-sisa pakan, akhirnya numpuk lama-lama. Nah itu jadi racun, akhirnya burayak ini mati ya. Makanya nah ketika sampah-sampah kotoran itu kalau dalam bahasa Jepang itu disipon. Jadi kita selama 3 hari sudah kita kasih pakan nih, ternyata di bawahnya sudah numpuk kotoran ya, kotoran dan lain-lain. Nah makanya kita sipon per 3 hari atau per 2 hari sesuai dengan kebutuhan. Lihat di media burayak itu kotor enggaknya gitu ya. Oke, itu faktor ketiga yang jarang breeder-breeder pemula ini nggak paham ya. Nah, itu faktor yang ketiga. Oke, faktor keempat, nah ini biasanya yang faktor keempat ini cupang mati itu karena faktor genetik yang lemah ya. Nah saya pernah riset ini, nyoba ya, dulu pernah punya female 2,5 bulan itu udah saya kawinin ya kan. 2,5 bulan saya kawinin, jadi anakannya beberapa lah, nggak mungkin 100 ekor lebih lah ya. Nah dari hasil anakan itu saya breed kembali, yang itu udah kebuktian dari anakan yang 2,5 bulan ibunya itu dikawinkan, anakannya itu menghasilkan anak yang ibaratnya kurang kuat ya, daya tahan dari penyakit ini, cepat kena penyakit ya. Jadi pernah nih ada satu lubuk ya, dua lubuk dengan yang lainnya, yang ini dengan serian yang lain nggak kena penyakit. Tapi kenapa cuman serian ini yang kena penyakit terus? Ternyata indukan-indukan yang lemah itu genetiknya, atau karena terlalu banyak di inbreed dan lain-lain, ini bisa menyebabkan mati ya. Itu nggak kuat daya tahannya karena ya tadi, karena faktornya banyak ya, karena faktor air dan cuaca, akhirnya dia lemah juga. Terus faktor yang kelima nih, karena faktor penyakit ya. Kita nggak tahu nih, kadang kalau orang-orang baru ini nggak teliti dia, padahal ketika kita mau jadi breeder kita harus sangat-sangat teliti melihat cupang-cupang kita ya, apalagi burayak. Kalau saya tiap malam itu saya selalu melakukan apa ya, di center lah itu pakai, saya punya apa dulu itu tuh namanya tuh center yang kepala tuh untuk lihat burayak, atau center biasa juga nggak apa-apa kita lihat. Nah di situ kadang ada bintik-bintik kecil numpuk, nempel di di burayaknya. Nah itu white spot ya, kadang itu nggak kekontrol sama kita, padahal ketika udah white spot itu burayak nggak akan besar juga, dan akhirnya lama-lama akhirnya mati. Nah itu makanya ketika burayak usia rentan 2 minggu kita harus sering-sering cek ya. Kelihatannya kalau misalkan orang yang udah biasa kesini, saya biasa-biasa, tapi ketika dia nggak ada kan saya selalu kontrol itu burayak. Makanya pernah burayak saya itu bisa sampai 1.000 ekoran lah satu indukan, bisa jadi ketika cuaca bagus dan lain-lain, yaitu karena faktor ketelitian itu ya. Oke, itulah yang jadi faktor krusial, 5 faktor krusial kenapa burayak kalian ini sering mati ya. Untuk lebih jelasnya kalian nanti mungkin yang deket bisa main, atau bisa lah nanya-nanya juga di WA dan lain-lain, atau ke Instagram saya di Cimahi Betapis ya, langsung DM dan lain-lain. Kalau misalkan ada kesempatan pasti saya jawab semua pertanyaan Anda ya. Oke lah ya, mungkin kalian sudah bosan melihat bacotan saya. Cukup lah ya, nanti mungkin tunggu aja lah video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi lah berkembang ya. Oke, bye bye.